Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Salim Mubalik dari kampus Universitas Asia Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menceritakan tentang aktivitas di desa saya, Desa Kejajar, khususnya aktivitas saya sendiri di Desa Kejajar. Jadi pandemi COVID-19 di desa aku itu gini teman-teman, sangat berpengaruh dalam hal ekonomi. Jadi ekonomi itu mati, ya karena tetangga-tetangga, warga-warga sekitar itu takut untuk keluar. Terus padahal kalau dipikir-pikir itu gini, COVID itu kan pemerintah itu kan menyarankan social distancing. Nah, terus yang penting jangan berkumpul-kumpul gitu. Nah, padahal mayoritas di desa saya itu tani, tapi masih aja dari pemerintah itu udah kayak PNS gitu. Jadi tani dibatasin jamnya. Nah, menurut saya itu kurang kurang logis gitu. Soalnya kan kita hidup di alam, terus apa ya namanya? Jadi di situ juga kita bertani, jarak antara petani satu sama petani lain itu juga jauh gitu, beda dengan di pasar gitu. Terus kalau dalam apa namanya ilmu virus itu ya, yang saya dengar itu kan katanya COVID itu penyebarannya itu bisa luas kalau di daerah dingin. Nah, padahal di desaku itu desa Kejajar dekat dengan Dieng, dan itu sudah termasuk desa dingin gitu. Jadi terkenal desa aku itu negeri di atas awan. Jadi emang dingin. Nah, kemarin itu sempat Wonosobo itu menjadi bukan zona merah, namun zona udah masuk ke zona hitam. Nah, yang anehnya itu gini, pemerintah menerapkan new normal. Nah, new normal itu menurut saya dan teman-teman saya itu membunuh kerja keras para relawan-relawan yang lain. Karena apa? Adanya new normal itu, jadi udah lepas tangan, udah kayak bebas lagi gitu. Jadi perjuangan relawan-relawan dari awal itu udah kayak nggak ada artinya gitu. Nah, pemerintah khususnya Provinsi Jawa Tengah itu menerapkan new normal di dataran tinggi Dieng. Jadi pemerintah itu menerapkan uji coba new normal di pariwisata Dieng. Padahal sebelum itu
Wonosobo itu udah melebihi 100 yang positif. Setelah pemerintah menyebar berita tentang pembukaan wisata di Dieng dalam masa new normal atau uji coba, itu gini, kejadian positif, orang yang dikena positif itu lalu hilang semua. Sekarang alhamdulillah Wonosobo udah nggak ada yang positif. Padahal logikanya di ilmu kesehatan itu virus itu corona itu bisa menyebar luas kalau di daerah dingin. Tapi kenyataannya di sini malah langsung menghilang gitu adanya new normal atau uji coba pariwisata Dieng. Nah ini kayak apa ya? Jadi bingung gitu. Masyarakat di sini tuh bingung mau percaya sama yang mana, terus mau ngikut masih di rumah, tapi teman-teman udah pada main ke sana ke sini, jadi bingung. Ya terus, jadi kita masyarakat khususnya jalur ke arah Dieng gitu ya, itu bingung apa yang kita lakukan gitu, apa yang mau kita lakukan gitu itu bingung. Terus dari pengalaman aku, ya bukan pengalaman sih, aktivitas aku sehari-hari gitu. Jadi aktivitas aku sehari-hari di sini itu pagi, dari pagi itu ngojek. Habis ngojek itu udah paling selesai jam berapa ya? Jam 5. Habis itu pulang, terus malam itu anak-anak juga sering nongkrong di rumah saya. Habis itu malamnya itu ya udah saya menjalani hidup sebagai mahasiswa gitu dengan kebanyakan tugas-tugas gitu. Jadi sirkulasi apa namanya, aktivitas kehidupan aku selama pandemi COVID-19 itu udah kayak gitu. Kemarin awal-awalan itu alhamdulillah diberi jatah jaga di perbatasan Wonosobo Temanggung. Nah itu sekitar 2 minggu, terus ya ini kehidupan orang orang biasa gitu. Terus jadi gini teman-teman, jadi mahasiswa, selama saya jadi mahasiswa itu baru merasa sekarang gitu, setelah jadi mahasiswa terus terjun langsung ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang awam yang hanya mencari informasi dari mendengar informasi lalu disebarkan, itu kan banyak yang kejadian tidak benar gitu. Jadi sebagai mahasiswa di situ, tiap kali saya ngojek terus teman-teman datang main ke rumah saya, terus itu banyak yang nanya tentang COVID-19 itu. Jadi ada yang nanya, katanya COVID itu gini-gini ya. Nah itu jadi di situ masih bingung gitu, antara saya mau menyampaikan iya, tapi faktanya di kejajar di Wonosobo khususnya di Dieng itu bertukar, bersaling tolak gitu. Jadi yang katanya dilarang berkerumun, terus kalau di tempat dingin katanya bisa penyebaran virus itu lebih luas, lebih cepat
humanoid itu, tapi kenyataannya di sini itu enggak gitu. Jadi masih masih bingung di antara itu. Jadi saya mau bilang iya juga bingung, saya mau bilang enggak juga bingung gitu. Jadi apa ya, posisi sekarang itu sulit gitu, sulit mengetahui mana yang benar-beneran atau yang bohong-bohongan gitu. Ya karena memang pandemi COVID ini banyak banget berita-berita yang tersebar itu, entah sumbernya dari mana, dan itu sangat berpengaruh bagi khususnya di pelosok-pelosok desa gitu. Terus ya mungkin cukup sekian yang dapat saya ceritakan. Bila ada tutur kata saya yang salah atau tersinggung dengan ucapan saya mohon maaf, karena memang itu yang benar terjadi sekarang gitu. Itu yang saya bingungkan, terus saya bikin vlog kayak gini biar nanti kalau ada yang ada yang nggak pas, silahkan komen gitu. Jadi nanti kalau komen, saya bikin vlog lagi, saya analisa lagi bener apa enggak gitu. Nanti mana yang bener mana yang enggak itu aku omongin gitu. Soalnya aku juga nggak tahu mana yang bener mana yang salah, tapi di konten ini emang yang terjadi real sekarang itu ya kayak tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi demikian dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Aku qouli hadza nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.